Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Baik anak soleh. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji yang pertama, yaitu bijaksana. Setelah kemarin, minggu-minggu kemarin sudah Bapak jelaskan akhlak terpuji pertama, yang lainnya yaitu adil dan bertanggung jawab. Sekarang kita belajar yang selanjutnya, yaitu yang C, bijaksana. Apa itu bijaksana? Silakan kalian buka buku kalian di halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal pikirannya. Orang bijaksana selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal pikirannya. Menggunakan akal pikirannya yang sehat untuk kemajuan dan kepentingan orang lain dari pertimbangan berbagai aspek. Nah, orang yang bijaksana biasanya selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, baik dari segi ucapan, baik dari segi tingkah, atau baik dari segi hal yang lainnya. Mereka selalu mengutamakan berpikir dulu sebelum bertindak. Misalkan, kadang kita ketika marah, kita terlalu emosi, maka kita sudah hilang kesadaran kita karena kita sudah kalut dengan emosi. Akhirnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, semuanya tidak mencerminkan sifat kebijaksanaan. Maka dari itu, marilah kita saling belajar bagaimana bentuk dan contoh perilaku bijaksana bisa kita terapkan sehari-hari. Orang yang bijaksana biasanya memiliki perilaku sabar, tidak langsung mengambil keputusan dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. Ketika ada suatu masalah atau suatu problematika yang dihadapi, biasanya orang-orang yang bijaksana itu tidak langsung memilih atau mencari keputusan dengan tiba-tiba atau mendadak, tapi mereka biasanya selalu berpikir terlebih dahulu apa dan bagaimana keputusan atau tindakan selanjutnya untuk menghadapi masalah tersebut. Dari pertimbangan berbagai aspek, akhirnya ketemulah jawaban dari orang-orang bijaksana yang biasanya menguntungkan bagi semua pihak. Mempertimbangkan bagaimana kalau keputusan ini, kalau misalkan anak ini, kalau misalkan keputusan ini begini, apa yang terjadi di masa depan. Mencoba mereka-reka ke masa depan, mencoba berpikir ke masa depan. Itu yang dinamakan dengan bijaksana. Kalau misalkan hukuman saya seperti ini, apakah apa efeknya ke belakang? Apakah yang lain akan seperti ini? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Semua itu dipertimbangkan. Lalu setelah dipertimbangkan semuanya, lalu cetuslah ide atau jawaban yang terbaik di antara yang terbaik yang biasanya dicetuskan oleh orang-orang yang bijaksana ini. Dengan kesabarannya, ia berpikir dengan cermat dan memutuskan dengan adil. Makanya orang-orang yang bijaksana itu biasanya selalu tenang, selalu sabar. Maka dari itu dia selalu memutuskan sesuatu dengan secara adilnya. Karena apa? Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru bagaimana mencari hasil. Agar misalnya ketika kita sedang marah atau emosi kepada orang lain atau kepada siapa saja, kita langsung meluapkannya entah dengan berbagai cara yang semuanya dipenuhi dengan amarah syaitan. Tapi tidak dengan orang bijaksana. Kalau orang bijaksana menyikapinya adalah dengan berpikir secara cermat. Bagaimana sikap saya selanjutnya? Apabila saya marah, apa yang akan terjadi dengan hubungan saya dengan dia? Apa yang akan terjadi di masa depan antara saya dengan dia, antara saya dengan keluarganya, antara saya dengan orang lain? Apa yang terjadi? Semuanya dipikirkan dengan cermat. Ketika kita memutuskan menjadi hakim, ketika kita menjadi hakim atau menjadi DPR atau menjadi orang-orang hebat lainnya, ketika menghadapi suatu problem, haruslah kita menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena keputusan para pemimpin itu menentukan
bagaimana nasib rakyat ke depan. Orang yang bersikap bijaksana akan disegani dan dihormati oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, bertindak bijaksana sangat diperlukan. Nah, orang-orang yang bijaksana itu biasanya selalu disegani orang lain. Karena apa? Dia tidak pernah mengambil keputusan dengan sebelah pihak. Dia selalu berpikir bagaimana mencari solusi yang tepat, solusi yang terbaik untuk suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Akhirnya itu yang membuat orang lain segan kepada dia, yang membuat orang lain menghormati dia. Dalam kehidupan sehari-hari, bertindak bijaksana sangat diperlukan. Ketika kita menjadi orang tua, menjadi guru, bahkan menjadi anak sekalipun, kita harus bersikap bijaksana. Contoh kecilnya seperti ketika kita kebanyakan main, apa efek bagi kita? Kita harus selalu mencoba berpikir ke depan. Kita main HP mulu, apa manfaat kita? Berpikir seperti itu. Nah, itu namanya bijaksana. Kalau misalkan saya main HP mulu, main game mulu, main scroll beranda mulu, terus kadang kita juga bermain sosial media sampai tidak ingat waktu, apa efek buat kita? Kita harus berpikir cermat. Kalau misalkan efek dari sosial media kita membuat kita malas sholat, malas beribadah, malas membantu orang tua, maka sepantasnya lah kita harus kurangi bermain gadget kita. Kalau memang bermainnya HP kita membuat kita lebih beruntung berjualan online, atau sedang daring seperti ini, atau memberi materi pelajaran kepada orang lain, maka itu sangat bijaksana sekali. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya menggunakan media atau gadget kita untuk melakukan hal-hal yang membuang waktu, mubazir waktu, maka sepantasnya lah kita harus hentikan kebiasaan buruk kita tersebut. Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat bijaksana dalam segala tingkah lakunya. Dengan bijaksana itu Nabi Muhammad bisa mengembangkan ajaran Islam. Masih ingat nak bagaimana cerita ketika kalian masih kelas 4? Di situ dijelaskan bahwa Rasulullah pernah suatu kejadian di Makkah itu sedang terjadi perseteruan bagaimana para pemimpin kabilah Quraisy mereka merasa berhak untuk mengangkat batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Artinya semua para pemimpin itu berseteru, mereka sama-sama merasa berhak untuk mengangkat batu tersebut. Akhirnya satu orang yang bernama Al-Makhzumi berkata, sudah, biar kita tidak berhantam, biar kita tidak berkelahi, biar kita tidak berseteru, tidak panas hanya karena masalah ini. Bagaimana kalau kita putuskan saja orang yang berhak untuk mengangkat batu Hajar Aswad ke tempatnya semula adalah orang yang keluar dari pintu sofa. Akhirnya setelah keluar dari pintu sofa, ternyata orang yang keluar di pintu sofa tersebut adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang setuju dengan keputusan ini. Hanya Nabi Muhammad, walaupun beliau secara total memiliki tanggung jawab untuk mengangkat batu tersebut, tapi Rasulullah tidak egois. Rasulullah sangat bijaksana, memikirkan ke depan. Kalau misalkan kita diberi keamanan seperti itu, mungkin kita jemawa atau mungkin kita sombong, nih saya nih yang paling berhak. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah selalu berpikir cermat, selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Akhirnya Rasulullah memiliki ide. Ketika keluar dari pintu sofa, Rasulullah membawa sorban. Akhirnya sorbannya beliau bentangkan, lalu batu Hajar Aswad tersebut beliau angkat dalam sorban tersebut. Dan Rasulullah menyuruh semua pemimpin kabilah yang berada di kota Mekah agar memegang masing-masing di samping sorban tersebut. Nah, akhirnya dibawa sorban tersebut lalu ditaruhlah ke tempat semula. Nah, itu contoh kebijaksanaan Rasulullah. Coba kalau misalkan Rasulullah egois, ya udah saya angkat aja, saya taruh saja di lokasinya. Bisa saja, tapi karena Rasulullah bijaksana, Rasulullah memikirkan bagaimana efek ke depan. Hanya Rasulullah memilih keputusan tersebut dengan sangat jenius sekali. Efeknya apa?
secara tidak langsung Rasulullah mengajarkan agar semua kabilah, semua para pemimpin itu harus berdamai demi kepentingan rakyat yang lain. Nah, salah satu sikap bijaksana Rasulullah SAW adalah ketika beliau mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal berdampingan dengan umat Islam di Madinah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah di Madinah, hanya Rasulullah mengizinkan orang-orang Yahudi dan agama-agama yang lain hidup berdampingan dengan umat Islam tanpa adanya pertumbuhan darah, tanpa adanya perseteruan. Walaupun berbeda golongan, berbeda klan, berbeda agama, Rasulullah tidak pernah membeda-bedakannya. Rasulullah tetap mengizinkan mereka untuk tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Semua perkataan yang diucapkan oleh orang yang bijaksana mengandung banyak hikmah. Iya, karena orang bijaksana tidak mengucapkan perkataan yang jorok dan menyakitkan hati orang lain. Tidak serta-merta marah langsung berkata jorok, dikit-dikit berkata yang tidak sopan. Itu tidak mencontohkan orang yang bijaksana. Karena semua orang yang bijaksana itu memiliki perkataan yang mengandung hikmah. Karena dia selalu berpikir ke depan, kalau misalkan saya berkata seperti ini, apakah menyakitkan buat ini? Ketika saya berkata seperti ini, apakah senang orang yang mendengarkan? Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang bijaksana. Hal itu karena orang bijaksana berpikir cerdas serta penuh pertimbangan, merenungi persoalan dengan seksama dan tidak terburu-buru dalam mengungkap suatu permasalahan. Keputusan yang bijaksana merupakan suatu keputusan yang benar dan tepat. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena tindakan yang dilakukan benar dan tepat. Sebagai hamba yang soleh, kita haruslah bijaksana di dalam mengerjakan amalan di dalam kehidupan. Nah, hal ini merupakan akhlak terpuji yang mencerminkan ajaran Islam. Maka sekarang kita harus belajar bagaimana berpikir dulu sebelum berkata, berpikir dulu sebelum bertindak. Apakah menyakiti orang lain? Apakah salah di mata orang lain? Kita harus berpikir seperti itu. Kita hadapi, kita pikirkan dengan cermat, dengan seksama. Lalu keputusan itu semoga akan menjadi keputusan yang terbaik buat kita semua. Amin. Nah, ciri-ciri sikap bijaksana adalah sebagai berikut. Pertama, selalu berpikir cerdas, selalu berpikir ke depan. Bagaimana apa yang terjadi ke depan ketika saya melakukan seperti ini? Apa yang akan terjadi? Itu. Yang kedua, penuh pertimbangan. Pertimbangkan kalau misalkan saya seperti ini, apakah yang menjadi efeknya? Kalau misalkan saya memilih plan B, apa yang terjadi? Ketika saya memilih C, apa yang terjadi di masa depan? Selalu pertimbangkan bagaimana yang terbaik. 3. Mengkaji persoalan dengan cermat dan teliti, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, selalu berpikir ke depan. 5. Berhati-hati ketika mengungkap persoalan. Tidak serta-merta karena kita terburu-buru atau tergesa-gesa, hanya kita mengungkap persoalan dengan sedikit pertimbangan, akhirnya menjadi hasil yang tidak memuaskan bagi salah satu pihak. Yang 6, hasil keputusan menguntungkan banyak pihak karena dia berpikir cermat, karena dia berpikir dulu sebelum bertindak. Akhirnya hasil keputusan dari orang-orang yang bijaksana ini biasanya menguntungkan banyak pihak, tidak menguntungkan salah satu pihak atau berat sebelah. Contoh sikap bijaksana adalah sebagai berikut. Pertama, selalu berpikir sebelum bertindak. Berpikir dulu sebelum bertindak. Berpikir sebelum berkata. Berpikir sebelum berpikir. Berpikir juga sebelum melakukan segala hal. Karena itu adalah contoh dari orang-orang yang bijaksana. Kedua, selalu hati-hati dalam berucap dan perilaku. Yang ketiga, selalu tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Ketika kita menghadapi masalah memang berat, tapi kalau kita menyelesaikannya dengan terburu-buru, maka tidak mungkin keputusan itu menjadi terbaik buat kita. Maka dari itu, ketika kita menghadapi semua masalah, berpikirlah secara tenang, berpikirlah secara ke depan apa yang terjadi di masa depan, pertimbangkan dengan matang. Baik anak soleh, cukup sekian mungkin materi kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas, kalian kerjakan di evaluasi halaman 37 yang A, lalu B dan C di halaman 38. Kalian kerjakan tugasnya 37 yang A, lalu 38 B dan C. Ya, kalau sudah selesai, kirim ke WA Bapak. Jangan lupa kasih nama
dan tempat dan kelas kalian, lalu nomor absen. Cukup sekian dari Bapak, semoga kita lebih bisa cermat menghadapi semua masalah, bisa lebih bijaksana lagi dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.